Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di training dasar Bimba A I U E O. Hari ini kita bahas lagi tentang materi kebimbaan, yaitu tentang tugas tanggung jawab dari kepala unit. Untuk materi review ini ada 7 pertanyaan. Yuk kita simak sama-sama. Pertanyaan pertama adalah: jelaskan mengapa motivator juga perlu memahami materi ini. Motivator perlu memahami materi kepala unit agar kita semua mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab kepala unit. Serta kepala unit dan motivator juga dapat berkoordinir dan bekerja sama dalam pencapaian tujuan Bimba secara harmonis. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari kepala unit? Kepala unit adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan paradigma Bimba lewat metodenya dalam unit Bimba A I U E O. Untuk pertanyaan ketiga, sebutkan tanggung jawab kepala unit. Tanggung jawab kepala unit ada 2. Yang pertama adalah mengevaluasi dan memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba. Jadi kepala unit harus mengevaluasi fun learning. Yang kedua, kepala unit harus mengkoordinir, mengajak, mengarahkan seluruh motivatornya agar selalu mau untuk belajar. Yang keempat, yang keempat yaitu pertanyaannya, mengapa kepala unit perlu memastikan motivator disiplin menerapkan metode Bimba? Kepala unit harus memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba agar tujuan utama, visi dan misi Bimba A I U E O tercapai. Karena tujuan utama Bimba adalah membahagiakan seluruh anggota Bimba A I U E O. Pertanyaan kelima, bagaimana cara memastikan motivator sudah disiplin menggunakan metode Bimba? Nah, di sini kepala unit harus secara berkala visit melihat kondisi kelas, terutama yaitu yang harus dilihat adalah afeksi anak. Apakah anak benar-benar senang, antusias, nyaman, ceria, dan mau mengulang di dalam kelas maupun di rumah. Dan selain itu, kepala unit juga harus mengevaluasi motivator. Apakah sudah menjalankan tugas utamanya dan apakah motivator menikmati dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu membimbakan dan memberikan bimbingan kepada anak. Pertanyaan ke-6, apakah dampaknya jika kepala unit tidak menjalankan tanggung jawab? Dampaknya sangat luas banget kalau kepala unit tidak menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya. Di antaranya yaitu anak tidak akan senang, tidak nyaman, tidak ceria, bahkan anak pun tidak akan mau mengulang. Yang tadi materi yang diberikan oleh motivator bermain sambil belajarnya. Udah gitu juga motivator akan berfokus pada hasil, bukan pada minat. Sedangkan di Bimba fokusnya itu adalah minat.
yaitu 100% harus menyenangkan. Terus ada lagi, tidak tumbuhnya nih karakter pembelajar sepanjang hayat, dan juga tidak tercapai tujuan visi dan misi Bimba. Untuk pertanyaan terakhir, yang ketujuh, mengapa kepala unit wajib mengkoordinir motivator agar semangat belajar? Di sini kita kepala unit harus mengajak motivator selalu untuk belajar agar untuk meningkatkan kecerdasan emosinya dalam membimbakan dengan kita harus judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Sehingga lebih bahagia serta meningkatnya kemampuan dan keterampilan dalam menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Teman-teman, 7 pertanyaan sudah kita review. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi kita semua, terutama yang training dasar. Nanti kita bertemu lagi di training berikutnya dan pembahasan yang lainnya tentunya lebih bermanfaat dan lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dah.